Anak muda ini setiap malam bikin ribut. Orang lain jadi nggak bisa istirahat. Sudah, cukup. Kak Ipar, sudah pulang. Fira, kenapa kamu pakai baju begini dan pegang tongkat? Kak Ipar, kamu mikir apa sih? Aku lagi ngajar online. Aku mau minum. Ketemu kamu. Oh ya? Nggak usah, aku bisa sendiri. Kak Ipar, kamu capek seharian. Biar aku saja. Baik, makasih ya. Kak Ipar, air hangat di bak mandi sudah siap. Mandi saja untuk bersantai. Anak muda ini setiap malam bikin ribut. Caya. Nanti kalau kamu lagi yoga, bisa nggak lebih pelan sedikit? Tetangga bawah agak protes. Jangan dengarkan omongan tua-tua itu. Aku cuma yoga, bisa ribut apa? Aku kan pakai alas yoga. Oh ya, Kak Ipar, kamu mau nggak yoga bareng aku? Aku bisa ajarin loh. Nggak usah. Aku mandi dulu. Ayo, pasti akan baik-baik saja. Masih banyak hal yang belum kita lakukan. Tubuhku. Aku yang paling tahu. Arif, jangan sedih. Dulu kamu bersamaku. Bahkan berontak pada peluang. Sekarang, aku akan segera pergi. Janji padaku. Setelah aku pergi, kamu kembali ke keluargamu. Jangan demi aku terpisah dari orang tuamu selamanya. Sudah, jangan bicara soal ini. Kamu pasti akan sembuh. Yang paling ku khawatirkan adalah 6 adikku. Arif, janji padaku. Pasti ke mereka baik-baik. Ayo. Tenanglah. Aku pasti akan menjaganya. Kak Ipa, ada? Kak Ipar, kamu kelihatan capek. Biar aku urutkan punggungmu. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Kamu keluar dulu. Kak Ipar, kamu selalu khawatirkan kami. Aku mau bantu kamu. Tenang saja, aku nggak akan lama. Baik. Kalau gitu, tengkurap di sini. Kak Ipar, kamu kerja keras setiap hari. Kami semua khawatirkan kamu. Kakak pergi terlalu dini. Kami semua anggap kamu seperti keluarga. Pitikanlah dirimu juga.
Jangan terlalu capek. Kalian semua adik-adik Ayu. Aku janji padanya akan menjaga kalian. Ini kewajibanku. Kak Ipa, kamu selalu memikirkan orang lain. Pikirkanlah dirimu. Kalau ada masalah, bilang kami. Jangan tanggung sendiri. Ayo, sebelum pergi, kau meninggalkan 6 adikmu untuk kuurus. Tapi aku sungguh tidak yakin. Mereka masing-masing sifatnya berbeda. Aku sungguh tak sanggup lagi. Kak Ipa, kakak beritahu aku sesuatu sebelum pergi. Apa yang dikatakan? Dia bilang, dia berharap kamu menikah. Kak Ipa, aku angkat telepon dulu. Halo? Putri Lestari, jangan nggak tahu diri. Urus sendiri. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Aku langsung pulang. Wah, Kak Ipa, sudah selesai. Istirahat dulu di sofa ya. Aku baru cuciin buah buat Kakak. Makasih ya. Kak Ipar, buat Kakak tahu, pisang ini enak banget. Harus coba ya, nih. Kak Ipa. Yani, gimana wawancaranya? Tenang, Kak Ipar. Wawancaranya gampang. Semua interviewer terpana sama aku. Kamu memang hebat. Kak Ipa. Kak Ipa. Kalian mau apa? Sofa ini besar. Nggak sesak. Nggak sesak. Kalian nyaman duduk begini? Nyaman, Kak? Kak Ipar, jangan pelit dong. Kita traktir makan dong. Betul. Kak Jaya selalu rebut Kak Ipar. Nggak adil. Dasar Jaya bungsu. Kenapa sih? Nggak tahu diri. Hei, Putri Jaya. Kamu kan cuma duluan beberapa menit. Jangan sok jadi kakak. Aduh, sudah. Ngapain ribut? Betul. Kakak kedua mana? Kenapa nggak ada? Tadi aku lihat kakak kedua telepon. Lalu dia buru-buru pergi. Jangan-jangan ada masalah di perusahaan? Perusahaan lagi ada masalah kayaknya. Urusan apa? Putri Lestari celaka. Gimana nih? Di mata kalian, aku bukan Kak Ipar. Cepat bilang, ada apa? Dan sampai aku tanya lagi. Baik, nggak mau ngaku ya. Aku tanya sendiri. Kak Ipa. Baik, coba jelaskan. Sebenarnya ada apa? Kakak kedua, dia melarang kami bilang. Melarang aku tahu? Kalian harus kasih tahu aku sekarang. Sebenarnya ada apa? Perusahaan kakak kedua ada masalah. Belakangan ini dia diincar. Hari ada yang bikin onar. Dia takut kamu khawatir. Makanya dia melarang aku bilang. Apa katamu? Diincar orang? Kak Ipa. Tenang saja. Biarpun aku harus jual semua. Aku pasti akan kumpulkan uang untuk biaya pengobatan kakak. Apa ini karena pengobatan Ayu kecil? Putri Lestari untuk cari uang. Jadi perusahaannya jadi bermasalah. Kakak kedua bilang dia bisa urus sendiri. Dia melarang kami bilang. Makanya. Benar-benar konyol. Kalian gak kasih tahu aku ya? Anggap aku kakak Ipar. Kak Ipar, kami juga takut kakak khawatir. Makanya kami nggak bilang. Kalian ini ya. Sudahlah, aku harus cepat cari kakak kedua kalian. Kak Ipa, jangan gegabah.
Angkat! Cepat angkat! Berestari, bagaimana pertimbanganmu? Waktuku sangat berharga. Bambang, dengarkan aku. Perusahaan ini nilainya miliaran. Kamu mau ambil cuma 500 juta? Mimpi saja. Hah? Jangan hubungi orang luar. Kesabaranku terbatas. Hari ini ada 2 pilihan. 1. Jual perusahaanmu 500 juta. 2. Serahkan dirimu padaku. Laki-laki. Mimpi saja. Lihat, hebat juga. Pantas saja. Dari kota Samudra kita, mawar dinginnya. Jujur saja, aku kasih uang karena wajahmu ini. Kalau enggak dapat spesial 500 juta ini, beli kepercakaanmu. Dasar tak tahu malu. Wah, tak tahu malu ya? Aku sangat suka kata ini. Tak tahu malu itu bagus. Untuk wanita cantik, bilang pria tak tahu malu, itu pujian, kan? Aku tak mau basa-basi lagi. Apa keputusanmu? Katakan. Jangan sentuh aku. Brengsek cari mati. Kasar dasar orang. Aku suka. Ini seru banget. Menaklukkannya seru banget. Hari ini, di meja kerjamu, ku kawinkan kau di sini. Kok nggak diangkat? Ngapain bengong? Wanita cantikku itu tekan di meja. Mau kemana, cantik? Jangan mendekat. Dengar ya, siapapun yang berani sentuh aku, pasti akan menyesal. Menyesal? Hah? Menyesal? Aku mau lihat gimana caramu buat aku menyesal. Serang! Lepaskan aku, Kak Teguh. Suruh orangmu lepaskan aku. Teriak! Makin teriak, aku makin seru. Lepaskan. Hari ini, aku mau cicipi kamu. Aduh, kotor! Kotor! Dasar tidak tahu malu. Aku terlalu baik padamu ya. Kamu masih punya pilihan. Jangan mendekat. Dengar ya. Hari ini, kamu akan kuperas di sini. Awas kau. Kalau kau berani sentuh aku, pasti kau akan menyesal. Sayang, apa aku terlalu lembut padamu? Apa aku terlalu baik padamu? Tahan dia. Mana orangnya? Seingatku dulu di sini penuh orang. Tolong Kak Ipa. Tolong Kak Ipa. Tolong. Tahan! Stop! Jangan mendekat. Jangan mendekat. Teriak saja. Kulihat siapa yang peduli. Lihat, gak ada yang peduli. Hah? Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Jangan sentuh. Sentuh. Dasar binatang cari mati. Dasar binatang, jangan! Berhenti! Kamu siapa? Beraninya ganggu urusanku. Kak Ipa. Kak Ipa. Kaipa. Aduh. Kamu anak yang telepon tadi, iya kan? Serang dia!
Apa? Dasar sampah. Kok jago banget? Jangan mendekat. Mendekat, dia mati. Aduh. Lestari, tendanganmu keras banget. Kak Ipa. Kak Ip. Kamu datang. Kalau enggak, aku... Aku di sini. Nggak ada yang berani macam-macam. Berani? Kalian tahu siapa aku? Percaya nggak? Aku suruh orang... Oke, aku mau lihat. Gimana caramu? Kalau gitu, kulihat saja. Kamu mau membunuhku gimana? Dengar ya, kamu salah. Hari ini yang mati pasti kamu. Kak, cukup. Kalau dipukul lagi dia bisa mati. Dia mau mati. Hari ini Lestari membelam. Kalau tidak, pasti kubunuh kau. Ingat baik-baik ya. Aku Arif Pratama, kerja di proyek pembongkaran. Kalau mau balas dendam, aku siap kapan saja. Dasar pekerja rendahan. Berani melawanku. Aku bisa suruh orang... Yuk. Awas kamu. Awas kamu. Lestari, kamu gak apa-apa? Kak, untung kamu datang. Enggak, aku bisa dirusak. Aku takut. Lestari, sudah aman. Kakak terlambat. Lestari, bajumu. Kel. Kak Ipa. Mikirin apa? Di otakmu ini isinya apa-apaan sih? Kak Ipar. Kamu nggak becus ya? Apa katamu? Lagi, nawur lagi, habisin kamu. Kalian sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa nggak punya anak? Jangan-jangan... Diam, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Coba jelaskan, ada apa? Perusahaan ada masalah sebesar ini, kenapa nggak bilang ke aku? Seolah-olah aku belum dewasa. Bener juga. Kalaupun dia bilang, apa gunanya? Aku sekarang cuma pekerja bangunan. Nggak bisa bantu apa-apa. Lestari, kakak nggak berguna. Nggak bisa melindungi kalian. Kak Ipa, jangan begitu. Kamu sudah berbuat banyak. Setelah kakak pergi, biaya keluarga hampir semuanya kamu tanggung. Meskipun aku bos perusahaan, tapi cuma pameran. Sebenarnya masih bergantung padamu. Jangan pujikan aku. Aku tahu diri. Aku tahu. Bangkrut, apa karena kamu membayar pengobatan? Jangan bohong. Kak Ipar, jangan terlalu dipikirin. Uang ini aku nggak mau kamu balikin. Meskipun Putri Ayu istri kakak, tapi dia juga kakakku. Lagi pula, baik aku maupun adik-adik yang lain pasti akan melakukan hal yang sama. Kakak bersalah pada kalian. Udah Kak Ipar, jangan dipikirin. Kita pulang ya. Nanti adik-adik kita nunggu lama. Mereka bisa mikir macam-macam. Lestari, ada baju ganti di mobil? Kenapa? Nggak bisa terus pakai bajuku kan? Kalau sampai ketemu adik-adikmu, pasti mikir macam-macam. Kak Ipa. Kakak selama ini? Kalian semua adik iparku. Aku cuma nggak mau mereka mikir macam-macam. Ya.
Lestari, cari bajunya. Nggak usah gerak-gerak. Kak Ipar, kok kakak rewel banget sih? Kak Ipar, kok banyak omongannya sih? Lestari! Kan cuma ganti baju. Kenapa kamu buka semua? Kamu sengaja ya? Kak Ipar, wangi kan? Wangi apanya? Cepat pulang. Gak bisa pulang sekarang. Kenapa? Kak Ipar, tolong tarik resletingnya. Aku gak bisa sendiri. Lestari, kamu cari masalah. Tolong tarik resletingnya. Kok kamu lelet banget sih? Selitu, cepat dong. Kak Ipar. Enggaknya. Sekalian. Cepat pulang. Kak Ipar, tisu itu baru ku aplikasikan ke mulut. Jadi kita sudah ciuman tak langsung ya? Lestari. Kok, kakak kedua dan kakak ipar belum pulang? Sudah jam berapa sih? Iya, teleponnya juga nggak diangkat. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Gimana kalau kita keluar cari mereka? Sudah pulang? Kakak kedua, kakak ipar, akhirnya kalian pulang juga. Aku masakin makanan ya. Nggak usah. Aku dan kakak ipar sudah makan. Ya, aku... Kak Ipar. Ada apa? Nggak apa-apa, telepon penipu. Kak Ipar, nonton TV bareng yuk. Ada acara seru banget. Aduh, nggak usah. Aku agak capek. Kalian nonton dulu aja. Aku beres-beres dulu. Jadi, Kak Ipar, kan dia selingkuh ya? Selingkuh apanya? Kak tertua sudah tiada. Kak Ipar sekarang bebas. Aku rasa kakak ketiga benar. Kak ipar akhir-akhir ini sering angkat telepon. Bisa jadi yang diteleponnya wanita. Gak bisa. Kak Ipar itu milik kita. Gak boleh ada yang merebutnya. Tuan Muda akhirnya menjawab. Paman Fikri, saya bukan lagi Pratama. Jangan telepon saya lagi kalau tidak perlu. Tuan Muda. Gimana? Kok tengah jelas? Siapa yang telepon kakak Ipar? Cewek? Nggak dengar jelas. Cuma dengar kakak Ipar bilang kalau nggak perlu jangan telepon dia lagi. Apa? Kakak kedua. Kan ku bilang, itu cewek. Bilang begitu? Dengan nada begitu? Pasti itu untuk cewek. Sudah, jangan asal tebak. Bisa jadi urusan kerjaan. Menurutku, situasi kakak ipar, sepertinya dia yang putusin cewek itu. Menurut kalian, jangan-jangan kakak ipar brengsek. Hei, cukup! Mana mungkin kakak ipar seperti itu? Betul, kakak ipar sama sekali bukan orang seperti itu. Sudah, jangan satu pak. Lihat sendiri, saat kakak pergi, kakak ipar sedih sekali. Aku cuma ngomong-ngomong.
Nggak bisa, kakak ipar nggak boleh sama orang lain. Kakak, maaf ya. Kayaknya aku harus duluan. Siapa? Apa aku salah lihat? Siapa? Kak ipar, aku. Pelan-pelan. Septi? Lah ya, malam-malam begini, kok nggak tidur? Ngapain ke kamarku? Kak ipar, bukan salahku. Ulah kata Tok 4. Tadi dia yang mau di ruang tamu nonton film horor. Setelah nonton, aku nggak bisa tidur sendirian. Makanya aku datang ke sini mau tidur bareng. Maksudmu tidur bareng aku? Dinginnya, aku tidur dulu. Septi, kamu ngapain? Jangan sentuh aku. Kamu nggak tahu. Ngapain kamu? Jangan sentuh aku. Kamu nggak tahu. Aku tahu, tapi kamu kakak iparku. Kamu nggak akan ngapain aku. Kak ipar, aku percaya kamu. Makanya aku mau tidur bareng kamu. Wah, makasih kepercayaannya ya. Kak ipar, aku cuma bercanda. Jangan macam-macam. Kamu sudah bersikeras ya? Mau tidur di sini ya? Kak ipar, berani tidur sendirian loh. Aku kalah sama kamu. Kak ipar, mau ngapain? Ya sudah, tidur di sini saja. Kamu tidur di sini. Kak ipar, sudah akrab. Kenapa masih sungkan? Dengar, apa yang ada di otakmu sih? Ku kakak iparmu, tahu nggak? Iya, tahu. Nah, gitu dong. Tidur. Kak ipar, kamu nggak bisa kabur. Nanti kalau kamu tidur, aku masuk ke selimutmu. Putri Septi, aku peringatkan ya, jangan ada-ada saja. Iya, Kak ipar, aku akan tidur baik-baik. Nah, begitu dong. Kak ipar, sudah tidur? Gawat kakak keempat. Kalau kakak keempat tahu aku tidur di sini, aku tamat. Kalian sekeluarga gak ada yang bikin tenang. Kak ipar, kalau nggak bisa, pura-pura tidur saja. Kak ipar, kalau sudah tidur, aku masuk ya. Sudah, caramu nggak berhasil. Jaya. Tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Baik, Kak Ipa. Kak Ipa, aku gimana? Memangnya mau gimana lagi? Cepat, cari tempat sembunyi. Saya. Kak Vira. Ngapain ke kamarku tengah malam? Ulah, adik ketujuh. Malam ini, dia nekat mau nonton film horor. Hasilnya, setelah nonton, aku nggak berani tidur sendirian. Kamu bilang apa? Kakak keempat ini nggak tahu malu. Jelas-jelas dia yang ngajak nonton film horor. Malah nyalain aku. Kak Ipa, ada suara apa di kamar? Oh, nggak apa-apa. Salah dengar. Kak Ipa, izinkan aku tidur di sini dong. Besok pagi aku ada operasi. Harus tidur yang cukup. Aduh. Aku sumpah, aku nggak akan ganggu tidurmu. Ini. Lihat, bantalnya sudah kubawa. Ayo, izinkan aku masuk. Sudah, masuk ah. Makasih, Kak Ipa. Masuk ya masuk. Ngapain kunci pintunya? Kebiasaan.
Kak Ipar, kamu sudah menyiapkan ini untukku? Cukup. Jangan banyak omong kosong. Cepat tidur. Oh, Putri Jaya, kamu bisa. Hari ini, kamu harus merebut Kak Ipar. Jaya pasti juga punya niatan yang sama. Gak bisa. Aku tak akan biarkan dia berhasil. Kak Ipar? Kamu. Kalian ini liburan di sini ya? Hah? Kakak kedua. Pasti kakak kedua. Tadi pas aku lewat kamar kakak kedua, lampunya masih menyala. Aku kira dia ke toilet. Gak nyangka dia datang cari Kak Ipar. Kak Ipar, sudah tidur? Kak Ipar, gimana nih? Memangnya mau gimana? Cari tempat sembunyi sendiri aja. Jaya, kamu? Septi. Kak Ipar, ada suara apa di kamarmu? Hai. Kok kamu di sini? Sudah, jangan bahas ini dulu. Cepat masuk. Sati, kok bisa kamu begini? Beraninya kamu sama Kak Ayu. Kakak, jangan salahkan aku. Kamu juga kok masuk ke sini. Kamu juga nonton film horor, jadi nggak bisa tidur? Kamu juga nggak bisa tidur karena nonton film horor? Apa? Oh, enggak. Enggak apa-apa. Udah tengah malam kok, nggak tidur. Ngapain kesini? Kak Ipar, soal hari ini, makasih banyak ya. Bicara saja kalau mau bicara. Ngapain masuk ke kamarku? Kak Ipar, gara-gara ulah Bambang tadi, aku nggak bisa tidur sendirian. Nggak bisa tidur. Sudah, Lestari. Bersaudari, kamu yang paling kuat. Orang panggil kamu apa? CEO dingin. Waktu kamu sama orang, kamu nggak takut kan? Sekarang baru takut. Kak Ipar. Kalian memang saudari sejati. Kalau bohong, satu persatu, nggak. Aku cuma sebesar ini, nggak muat tidur sekian banyak orang. Kak Ipar, maksudmu apa? Septi, Jaya. Kalian kok di sini? Hai, kakak. Kak Ipar, ini... Sudahlah, sudah di sini. Tidur bareng aja. Apa? Tidur bareng? Kak Ipar, kamu seribet ini. Kamu mikirin apa sih? Kulihat kalian juga nggak bisa. Setelah kakak kalian pergi, kita juga sudah lama nggak ngobrol. Aduh, jalan nggak bersuara ya? Kaget banget. Jaya, jangan-jangan kamu kesini mau tidur sama Kak Ipar ya? Kakak, ngomong apa sih? Sudah, pulang aja. Malam ini nggak ada bajianmu. Maksudnya apa? Lihat sendiri.
Hah? Kakak kedua, kakak keempat, adik ketujuh, kok semuanya di ranjang Kak Ipar? Kakak ketiga? Kakak ketiga. Aku panggil kakak ipar dan yang lain. Bangun, sarapan. Bulan, kamu panggil kakak ipar bangun sarapan. Baik. Kakak ketiga, jahat banget. Entah kakak ipar tidur. Aku lihat yang gak seharusnya. Kakak ipar, bangun, sarapan. Aku ganti baju. Aku juga ganti baju. Kakak kedua, Bulan. Bukan seperti itu. Aku ganti baju. Kakak ipar. Aku juga ganti baju. Kalian. Kak Ipar, kakak kedua dan yang lain gak adil, malah tidur sama kamu. Aduh, Yani, tenang aja. Kak Ipar itu, dia pasti akan adil pada semua. Tadi malam, dia tidur sama kakak kedua dan yang lain. Malam ini, giliran kita dong. Jangan ngomong yang gak penting. Aku ke project. Sudah sarapan. Yang sekolah ke sekolah. Yang kerja ke kantor. Baik. Kukira cuma aku sendiri yang suka Kak Ipar. Semuanya juga suka. Kakak kedua. Septi, hati-hati ke sekolah. Iya, Kak. Septi bungsu yang termuda. Katanya pria suka yang muda, dia paling beruntung. Kakak ketiga dan keempat. Satu guru, satu perawat. Juga cocok buat pria yang suka. Dan aku nggak punya keunggulan apa-apa. Lagian hari ini, ke kantor atau tidak, sama saja. Mending aku siapkan bekal untuk Kak Ipar. Biar aku juga bisa lembut. Nar, begini saja. Biar dia tahu aku bukan CEO dingin itu. Para adik-adikku ini sudah waktunya untuk dinikahkan. Aku harus lebih berusaha. Hanya dengan segera menikahkan mereka, mereka tak akan menggangguku lagi. Putri Lestari, kamu pasti bisa. Kalau kakak ipar tahu, untuk bento ini, kamu sibuk seharian, dia pasti akan terharu. Kakak. Yani, kok kamu di sini? Harusnya aku yang tanya kan? Bukannya kamu pagi-pagi sudah ke kantor? Kok masih sempat masakin kakak ipar? Oh, kamu juga suka kakak ipar ya? Cahaya ngomong apa sih? Aku... Tunggu. Kamu bilang juga. Kamu juga suka kakak ipar ya? Kakak, aku kan adikmu. Terus kenapa? Nggak bisa, jangan rebut kakak ipar. Kamu gak bisa putuskan? Aku juga gak bisa. Terserah kakak ipar. Oke, kita saingan adil. Lihat kakak ipar pilih siapa. Arif, kamu niat banget ya. Aku beda sama kamu.
Aku masih harus urus keluarga besar. Hah? Pak Wawan, ngapain? Dihantui. Kaipa. Kok kalian kesini? Aku bawa bekalin kamu. Arif, kamu beruntung banget ya. Kamu tahu apa? Mereka itu adik iparnya. Aku dengar dia punya 6 adik ipar. Semua cantik seperti ini. Nanti kutanya istriku, adik-adik iparku itu dia sembunyiin di mana? Aduh, kalian berdua ini nyira aku babi ya. Walau aku bisa makan banyak, nggak akan bisa makan sebanyak ini. Kaipa, kakak bantu aku sangat banyak. Kalau aku nggak berbuat apa-apa, aku jadi nggak enak hati. Ini bukan cuma bekal. Ini tanda terima kasihku. Kakak harus terima. Lalu kamu? Hari ini aku mulai kerja di grup Pratama. Itu perusahaan terbesar di Kota Jaya. Iya, matanya. Ini bukan nasi bungkus biasa. Ini keberuntungan dariku. Sekarang kuberikan padamu. Sudah. Nasi bungkus 2 ini, aku sungguh tak bisa habiskan. Menurutku, Yani benar. Bisa kerja di grup Pratama memang patut dirayakan. Menurutku, gimana kalau kita sekeluarga makan di luar? Kak Ipar, cuma kita berdua. Kak Ipa bilang, kita sekeluarga. Tenang, Kak Ipar. Biar aku yang urus. Aku pesan restoran sekarang. Yani, kamu kasih tahu yang lain. Aku masih ada urusan. Nanti kita pergi bareng ya. Oh? Pak Wawan, aku ada urusan. Aku duluan ya. Tolong jaga ini ya. Ya, cepat sana. Jangan kegaboh ya. Awas kamu lemas. Ngomong apa sih? Cepat sana, cepat. Itu adik aku. Ayo, pergi. Heya! Kak Ipa, Dasar sampah. Kau benar-benar nekat. Beraninya kesini lagi. Kak Bambang, kamu... sepertinya pelajaran kemarin belum cukup. Iya kan? Baru sehari lebih, kau sombong lagi. Sampah. Tutup mulutmu. Ini, kau akan membayarnya 2 kali lipat. Juga Putri Lestari. Dasar wanita murahan. Kau juga takkan lolos. Disiapkan teh baru juga ya. Kalau begitu, ku ambil semua saja. Kari mati. Ngapain? Gak lihat ini apa? Sudah kusiapkan. Bambang kan? Hah? Hari ini, Yesus pun tak bisa menolongmu. Kata aku. Yesus? Aku Buddha. Tolong, serang dia, habisi dia. Bangun! Kalian ngapain? Mati! Sana! 2 wanita itu! Jangan sentuh aku! Jangan sentuh kakakku! Tolong! Sampah! Bukannya kau jago berantem? Coba saja gerak lagi. Kak Ipa! Dasar pekundang. Mau melawanku? Kau akan menyesalinya! Bawa 2 wanita ini ke mobil. Kupas baju mereka. Biar kau lihat sendiri bagaimana aku mengerjakan kedua adik iparmu. Bambang, kubunuh kau! Tolong, Kak Ipa! Cuma kulihat tur, sampah rendahan. Tolong! Berani melawanku? Lucu sekali. Cantik, Tuhan pun tak bisa menolongmu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan kamu?
Jangan sentuh kataku. Lepaskan dia. Kamu juga. Jangan gerak. Mau apa? Lepaskan aku. Hentikan! Hentikan! Maaf, Tuan Muda. Saya terlambat. Membuat Tuan menderita. Bos, dari keluarga Pratama. Memanggil si kuli itu Tuan Muda. Aku tidak tuli. Aku dengar. Kak Ipa. Kak Ipar, apa ini? Paman, salah orang. Aku bukan Tuan Muda yang kamu maksud. Tuan Muda, Paman melihatmu tumbuh dari kecil. Mana mungkin Paman salah? Anda menikahi Nona Ayu. Anda marah, lalu putus hubungan dengan keluarga Pratama. Tahun Anda tak pernah pulang. Tapi bagaimanapun, Anda tetap Pratama. Hubungan darah tak bisa dipisahkan. Mana mungkin benar-benar bisa putus. Cukup, Paman. Kalau hanya untuk membujuk, maka kamu salah orang. Paman buru-buru menemui Anda karena Tuan Besar sakit parah. Dia terbaring sakit. Keadaannya kritis. Bagaimanapun, Anda putra sulung Pratama. Secara moral, Anda harus pulang untuk melihatnya terakhir kali. Apa katamu? Kamu mau membujukku pula, sampai membuat kebohongan begini. Tuan Muda, Tuan tahu aku. Aku tak pernah bohong. Tuan Besar sungguh... Cukup! Kalaupun dia benar-benar sakit, apa urusanku? Aku sudah putus hubungan dengannya. Lagi pula Paman Fikri kan tahu. Dulu dia sendiri yang mengusirku. Sekarang dia sakit, suruh aku pulang. Aku harus... Tak ada hal semacam itu. Tuan Muda... Lagi pula... Kalau bukan karena dia yang selalu menghalangi, Ayu kecil takkan menderita bersama aku dan takkan mati. Aku takkan memaafkannya. Apalagi pulang. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda Pratama. Tuan Muda, anggap saja aku tak ada. Cepat, sujud. Aku salah. Kak Ipa, cukup. Jangan biarkan orang tak penting mengganggu moodmu. Ira dan yang lain masih menunggu di restoran. Ayo ke sana. Tuan Muda. Pak Fikri, Tuan Muda tak mau pulang. Kita harus bagaimana? Caranya apapun, harus bawa Tuan Muda pulang. Siapa suruh kalian pergi? Bukan. Tuan Muda diam. Berarti kita bebas kan? Dia tahu hamba akan urus semuanya. Ya, kamu pikir bisa pergi begitu saja? Patah mereka semua. Buang mereka dari kota samudra. Biar Tuan Muda tidak diganggu. Tolong. Tuan Rizky, ada yang bisa saya bantu? Cewek-cewek itu, aku mau. Baik, Tuan Rizky. Paham.
Ada acara apa hari ini? Kakak ipar traktir kita makan di restoran semewah ini. Siapa tahu ya, bisa jadi dia menemukan emas batangan di proyeknya. Jelek-jeleknya. Keempat cewek ini semua. Jelek-jeleknya. Tuan Rizky, saya sudah cari tahu. Mereka ini sepertinya tidak punya backingan. Dan mereka juga baru pertama kali ke Teratai Biru. Tenang saja, Tuan. Baik. Bagus. Bagus. Kapan kakak ipar dan yang lain datang sih? Tamu sudah datang, tapi tuan rumah belum. Apa dia sungguh-sungguh mengundang kita? Mungkin saja tertunda. Tenang, tunggu sebentar lagi. Iya, tunggu saja. Baik. Wanita-wanita cantik, bolehkah saya mengajak kalian minum? Wanita-wanita cantik, apa saya berkesempatan untuk traktir minum? Dasar kodok, beraninya mengincar putri. Beraninya bicara begitu pada Tuan Rizky. Hei, Anton, tolong tuangkan minumannya. Saya traktir minum. Baik, Tuan. Tuan Rizky kan? Adikku sudah jelas-jelas menolak. Kami tak mau melawan. Harap tahu diri. Wanita-wanita cantik, di dunia ini siapa yang akan menolak teman baru yang kaya? Asal kalian minum segelas ini, hari ini saya kasih masing-masing 10 juta. Dasar kodok, gak ngerti bahasa manusia ya? Brengsek! Septi! Dasar nggak tahu diri. Akan kulihat apa nanti sifatmu masih sekeras ini. Kamu mau apa? Anton! Ya, Tuan. Di toilet gak ada orang kan? Tenang, Tuan. Sudah saya periksa. Gak ada orang. Seperti biasa, jaga pintu. Baik, Tuan. Septi! Lepaskan aku! Manisku. Dia. Kak Jaya, Kak Wulan, tolong! Septi! Sabar. Sebentar lagi giliran kalian. Kak Ipa! Cari mati ya. Kak Ipar. Wan, dia memaksa kami minum. Septi tak tahan, jadi dia menyiramkannya. Tak disangka dia malah menyerang Septi. Akan kubuat dia membayarnya. Kukira siapa? Ternyata cuma pekerja bangunan. So, kalian ini kerjanya apa? Sejak kapan Teratai Biru sampai bisa masuk pekerja bangunan? Tuan Rizky, sekarang juga saya usir. Ya, beraninya pukul aku. Kak Ipa! Tenang, Septi. Aku pasti akan membelamu. Mau mati gimana? Kak Ipar, orang sembarangan. Kita... Fira, Ingat ini. Siapapun yang berani pasti akan kubalas. adik ketiga, percayalah pada kakak ipar. Iya, kakak ketiga, percayalah pada kakak ipar. Kakak kedua, kok kalian semua begitu? Gak nasihatin Kak Ipar, malah bikin kacau. Menarik, benar-benar menarik. Cuma kulihat tur, berani-beraninya dan ini cuma makan daji. Tangkap si sampah ini, serang! Dengar, bocah. Kalau mau hidup, berlutut dan sujud minta maaf pada Tuan Rizky. Tuan Rizky memang sangat berkuasa ya. Bapak siapa? Siapa si tua bangka ini? Cepatannya.
Tuan Rizky, kenapa pukul saya? Bapak Paman Fikri, pengurus rumah keluarga Pratama kan? Dulu, saya pernah bertemu Bapak di sebuah pesta. Wah, ternyata Tuan Rizky masih kenal saya. Begini, saya jadi bingung. Di kota Samudra ini, sejak kapan jadi wilayah keluarga Rizky? Paman Fikri, jangan begitu. Mana berani saya. Kalau begitu, berani sekali kamu ya. Kenapa bilang tuan muda kami sampah? Dan menyuruhnya berlutut padamu? Dasar bocah. Cari mati ya. Hah? Apa? Paman Fikri, ini salah paham kan? Mana ada Tuan Muda Pratama di sini? Saya juga tidak pernah berkata begitu. Tuan muda, terserah tuan muda bagaimana menanganinya. Dia dari keluarga Pratama. Tuan muda yang hilang bertahun-tahun. Paman Fikri, Anda keterlaluan. Tuan muda, saya sudah bilang, saya takkan kembali. Kembalilah. Tuan muda, tahu, para adik ipar tuan muda semua sangat hebat dan juga sangat cantik. Tuan muda kerja di proyek, tentu saja cukup untuk hidup mereka. Tapi, tuan muda tak bisa melindungi mereka. Urusan saya urus sendiri. Tuan muda, tunggu. Halo, ini apa katamu? Tuan muda, tadi dokter pribadi Tuan Besar telepon. Katanya Tuan Besar sudah sekarat. Belum sampai titik akhir. Dia ingin bertemu. Tuan muda, saya mohon. Tuan muda, andai saya yang merawat Anda sejak kecil, tolong ikut saya pulang. Jawablah keinginan terakhir Tuan Besar. Saya mohon, Tuan muda. Kak Ipar, meskipun seharusnya bukan aku yang bilang, tapi pergilah temui ayahmu untuk terakhir kali. Iya, Kak Ipar. Dendam sedalam itu antara ayah dan anak. Iya, Kak Ipar. Pulanglah lihat dia. Baik, aku ikut kamu pulang. Baik, terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Aku baru dengar kalian bicara. Hal seperti ini bukan pertama kalinya. Sampah sepertimu hidup di dunia ini hanyalah polusi. Hilangkan mereka. Tuan Muda, tenang saja. Yani, maaf. Kakak tak bisa merayakan. Kalian makan dulu. Hei, kalian! Kalian mau apa? Mulai hari ini, di kota Samudra, keluarga Rizky dihapus. Apa? Pak Rizky! Pak Rizky! Pak Rizky! Pak Rizky dari sana, Pak Rizky! Tak 2, tak 6, kalian dulu. Siapa kakak ipar kan? Bukan baru tahu hari ini. Cia, kalau kakak ipar benar Tuan Muda Pratama, nanti di grup Pratama kamu bisa berbuat seenaknya, kan? Iya dong. Musim dinginnya belum datang. Kok sudah berpakaian rapat-rapat? Orang lain merasa grup Pratama terlihat membosankan. Putri Yani. Pak Hendra? Yani, hari ini kan hari pertama kamu di kantor. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang lama. Mereka tidak mau maju, tapi kamu harus maju. Pak Hendra, rapat video akan segera dimulai. Nanti pulang ke kantorku. Yani, Pak Hendra itu pervert. Pulang kerja, langsung pulang saja. Jangan sampai ketahuan dia. Iya, Yani. Dulu ada rekan kerja yang resign karena diganggu Pak Hendra. Kamu harus hati-hati. Makasih ya. Benar juga.
kata ipar itu Tuan Muda Pratama. Berarti grup Pratama nanti jadi miliknya. Gak perlu khawatir dipandang sebelah mata di kantor. Yani, kakak ipar selama ini sudah banyak membantumu. Jangan pernah karena status kakak ipar minta istimewa. Kalau begitu, kakak ipar akan jadi bahan gosip. Baiklah, kalau gitu aku nggak akan merepotkan kata ipar. Kak Dua, tenang saja. Aku yakin Kak Enam gak akan nekat. Cuma, kalau kakak ipar pulang, apa dia nggak akan kembali lagi? Memakai baju ini seperti berbelenggu. Hanya bisa bebas jika dilepas. Tuan Muda, mari masuk. Tuan Muda sudah kembali. Pelan-pelan. Aku tahu. Kamu tak mau bicara denganku. Ini pembagian warisanku. Kamu tahu, aku tak pernah mau ini. Di jalan, Paman Fikri suruh aku pakai jas kesukaanmu. Juga kompromisku yang terakhir. Aku tahu. Aku salah padamu. Aku minta maaf. Kamu merasa terlalu lambat? Arif. Maafkan ayah. Dulu, ayah terlalu peduli dengan aturan. Sampai-sampai anak kesayangan ayah tak bisa bahagia. Ayah minta maaf, Arif. Makasih sudah datang. Soal Ayu kecil, ayah minta maaf. Tenang. Nanti ayah mati. Ayah akan minta maaf padanya. Tuan, panggul, Tuan. Gun. Di wasiat Tuan Besar, Pratama diserahkan padamu. Dan katanya, kelak keluarga Pratama dipimpin. Semoga kau bisa laksanakan keinginan Tuan. Kembali ke keluarga Pratama. Baik. Kau. Ya tiada. Semangat. Kata dokter. Dia menahan napas terakhirnya hanya untuk bertemu kamu. Sudah ketemu. Kah. Selamat datang. Aku sudah dengar. Grup di bawahmu dikelola dengan sangat baik. Terus semangat. Kah ayah menyerahkan grup ini padamu? Serahkan apanya? Dengan hal-hal ini. Lagi pula, kalau benar-benar kulewati, paling lama setahun, perusahaan akan bangkrut. Grup ini, aku cukup jadi pemegang saham. Enggak sebegitu. Kamu mau nurut sama kakak nggak? Kakak suruh kamu pegang perusahaan, ya pegang saja. Baik, aku nurut sama kakak. Tapi besok, kamu harus ikut aku ke kantor. Ada rapat pimpinan. Kamu harus hadir.
Baik. Besok kamu jemput aku saja. Baik. Kak. Itu lagi. Kak, sudah lama kita tak bertemu. Bisa minum bareng? Baik. Sudah larut, Kak Ipar belum pulang. Jangan-jangan Kak Ipar udah pulang. Putri Septi, ngomong apa sih? Kak Ipar nggak akan meninggalkan kita. Seti kecil, jangan ngawur. Tapi biasanya jam segini Kak Ipar sudah pulang. Mungkin Kak Ipar di rumah masih ada urusan. Lagi pula, kalian juga dengar kalau ayahnya Kak Ipar mungkin sudah tiada. Beliau tinggal lebih lama untuk urusan duka itu wajar saja. Vira benar. Besok masih kerja dan sekolah. Cepat istirahatlah. Aku pulang. Kak Ipar! Kak Ipar, aku kira kamu gak mau kita lagi. Dasar anak konyol. Ngomong apa sih? Mana mungkin aku gak mau kalian? Kak Ipar, kukira Tata meninggalkan kami. Jangan ngawur, nak. Mana mungkin aku meninggalkan kalian? Aku sudah janji pada kakak kalian. Aku akan menjaga kalian. Wah, kalian mau tanya kakak ipar? Kak Ipar, apa kakak benar Tuan Muda Pratama? Bisa dibilang begitu. Kak Ipar, lalu ayahmu sudah tiada. Nggak apa-apa, itu semua bagian dari kehidupan. Kakak nggak perlu di keluarga Pratama urus-urusan duka. Yang hidup lebih penting dari yang meninggal. Lagi pula, aku punya adik yang sangat baik. Dia sudah mengurus semuanya. Aku ke sana cukup hadir saja. Kak Ipar, baru pertama kali lihat kakak pakai jas. Kakak keren banget pakai jas. Pantas jadi duta keluarga konglomerat. Sudah. Nyaman banget pakai baju ini. Wah! Kak Ipar, kakak buka 2 kancing ini makin keren. Kalian nggak kerja dan nggak sekolah ya? Hah? Cepat tidur semua. Yuk tidur. Oke. Iya, tahu. Kak Ipar, keren banget. Kak, aku di bawah rumahmu. Sudah bangun? Oke. Tunggu sebentar. Aku cuci muka dulu, langsung turun. Kayaknya sudah kerja semua. Tak kusangka, ternyata kakak Ipar adalah pewaris Pratama. Maaf, bukan sengaja. Bu Vira, selesai kelas? Rama, kok kamu? Putri Vira, bunga untuk wanita cantik. Aku datang memberimu bunga. Pak Rama, sudah jelas. Aku tidak suka kamu. Jangan ganggu aku lagi. Kamu nggak bisa disuruh-suruh ya? Pak Rama, tolong sopanlah. Ngapain? Putri Vira, aku sudah lama mengejarmu. Tapi kamu selalu dingin padaku. Ini keterlaluan kan? Rama Cahaya, kamu bercanda ya? Aku nggak suka kamu. Kenapa aku harus sama kamu? Aku tahu. Kamu selalu menolakku. Hanya karena kakak iparmu yang payah itu. Tapi pikirkan baik-baik. Dia itu kakak iparmu. Diam. Kenapa bilang kakak iparku payah? Dasar murahan.
Sampai sekarang kamu masih membelanya. Kalau kamu nggak mau disuruh-suruh, jangan salahkan aku. Rama Cahaya, mau ngapain? Rama, kamu mau apa? Aku mau apa? Kenapa aku menunggumu di sini? Kamu, lihat, di sini. Tidak ada CCTV. Lagi pula, sekarang masih jam pelajaran. Jadi, apapun yang kulakukan padamu, takkan ada yang tahu. Mau kabur? Kak, Imi, harusnya kakak suruh orang jemput. Sudah cukup. Kenapa harus datang sendiri? Aku jemput kakakku. Siapa berani bilang tidak? Dasar lancang. Kak, pimpinan perusahaan sudah menunggu di depan. Kita ke kantor dulu ya. Baik. Kak, ada apa? Jangan ke kantor dulu. Mawar ungu. Mawar ungu? Yang di kota Samudra itu? Putri Vira, jangan sampai kenapa-kenapa. Mau kabur? Rama, dengarkan aku. Kalau kau berani macam-macam padaku, kakak iparku takkan membiarkanmu. Konyol, kau mau mengancamku? Cari saja orang yang lebih hebat. Cuma kakak ipar pecundangmu itu, sudah ku cari tahu. Dia cuma pekerja proyek, cuma kulihat batu. Dia datang pun, cuma akan ku hajar saja. Kakak iparku adalah Tuan Muda Pratama dari kota Samudra. Kalau dia Tuan Muda Pratama dari Samudra, berarti aku konglomerat kota naga. Putri Vira, jangan berusaha melawan. Biar kau tak terluka. Lepaskan! Rama, lepaskan! Putri Vira, jalang! Bukankah kau selalu meremehkanku? Bukankah kau selalu bersih dan suci? Hari ini, kau akan jadi milikku. Tolong! Tolong! Lepaskan! Lepaskan! Tolong! Rama! Lepaskan! Ipa! Nggak apa-apa, kakak ipar datang. Kesengsem, malah disergap sama pecundang. Kau ini kakak ipar pecundangnya, kan? Dulu ada yang seperti kamu, mau mengincar Vira dengan cara licik. Satu orangnya, kakinya dipatahkan dan diusir dari kota Samudra. Yang satunya lagi dibuang ke sungai untuk ikan. Katakan, kamu mau mati gimana? Sialan, sudah kuberikan muka untuk sampah. Cuma segini. Sampah! Ternyata ada apa-apa. Tapi berani-beraninya pukul aku. Gak takut, Vira. Gak bisa bertahan di Mawar Ungu. Pamannya kepala sekolah Mawar Ungu. Takut kan? Pamanku kepala sekolah Mawar Ungu. Tenang, sebentar lagi bukan? Dengar ya, kau sentuh aku. Jangan cuma Vira, kau juga pasti mati. Aku sudah cek paman. Lagi datang. Aku mati atau tidak, nggak tahu. Tapi kamu sialan hari ini, pasti nggak akan selamat. Hentikan! Paman, akhirnya datang juga. Jadi kamu yang mau bikin onar di Mawar Ungu? Kamu yang mau bikin onar di sekolah Mawar Ungu? Pak Kepala, jangan asal tuduh. Anda tidak bisa asal menuduh kakak ipar saya. Jelas-jelas Rama Cahaya yang mau menggangguku. Kakak ipar saya yang menghalanginya. Rama Cahaya? Kerabatku itu kan tampan dan terhormat. Memangnya perlu mengganggumu? Kamu. Katakan saja, apa maumu? Aku mau apa? Pak Kepala Rama, sombong sekali. Siapa sih sialan kamu? Sana! Ha, Pratama. Kenapa Anda kesini? Kamu beneran bodoh? Atau pura-pura bodoh? Pak Pratama, apa maksud Anda? Dia kakakku.
Kamu tanya kenapa aku di sini? Justru aku yang mau tanya kamu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyerang kakakku? Dia kakak Anda. Salah paham Pak Pratama. Saya sungguh tak tahu dia kakak Anda. Tadi di mobil saya lihat jelas. Keponakanmu memukul kakak saya. Dan mengganggu adik ipar kakak saya. Kenapa? Apa saya salah lihat? Pak Pratama, ini perbuatan keponakan saya sendiri. Saya tidak tahu. Paman, jangan tinggalkan aku! Minggir! Siapa pamanmu? Pak Pratama, bagaimana ini? Surya Samudra. Di sekolah Mawar Ungu, kamu sudah bertahun-tahun. Pasti banyak perbuatan kotor, kan? Kebetulan keponakanmu. Kita hitung sekalian. Andy Pratama, aku hargai kamu. Panggil kamu Pak Pratama. Ya, di kota Samudra, kamu memang tuan muda Pratama. Tapi tanganmu takkan sampai sejauh ini untuk ikut campur di sekolah Mawar Ungu. Ini kan sekolah swasta. Oh ya? Di kota Samudra, kamu berkuasa. Ucapanmu mutlak. Tapi ini sekolah Mawar Ungu. Jangan campur di sini. Penawal, usir dia. Hentikan semua. Pak Kepala, kok Bapak juga di sini? Surya Samudra. 3 menit yang lalu, Pak Pratama sudah membeli sekolah Mawar Ungu. Sekarang saya kerja untuk Pak Pratama. Maaf sekali, Pak Pratama. Anda baru saja membeli sekolah Mawar Ungu, tapi langsung terjadi hal seperti ini. Tapi tenang saja, soal ini, saya pasti akan beri Anda jawaban yang memuaskan. Terserah kamu. Kalau begitu, beri sanksi berat. Baik, saya paham. Kenapa diam saja? Bawa orang ini ke keamanan. Pak Kepala, selama ini demi Mawar Ungu, saya sudah berkorban. Pak Kepala, saya, Pak Kepala. Surya Samudra. Saya akan jujur saja. Bukti laporan soal kamu di brankas saya sudah penuh 1 lemari. Tunggu saja hukumannya. Bawa. Pak Kepala. Pak Pratama, bagaimana? Apa Anda puas dengan penanganannya? Kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. Kak, aku ke mobil dulu. Vira, dia nggak ngelakuin apa-apa kan? Kalau kamu merasa tidak adil, biar kakak ipar urus lagi. Kak Ipar, takut banget. Ipar, ngapain? Cukup, Vira. Aku kan sudah kenal kamu. Kak Ipar ngomong apa? Aku kan perempuan juga. Perempuan di situasi begini pasti takut. Bela aku, ya sudah, malah bercanda. Di antara kalian bersaudari, kamu paling tenang. Kalau yang bilang itu Putri Septi, aku percaya. Kak Ipar, peluk. Aku ada urusan. Aku duluan. Kak Ipar. Dasar penakut. Kak, kamu beruntung banget ya, punya 6 adik ipar yang cantik. Kupas saja kamu. Kak, ini kan masalah enak. Sudah, kita lupakan dulu. Apa agenda kita hari ini? Gak ada apa-apa, nanti pas sampai cuma rapat sebentar dan bicara sebentar. Pimpinan perusahaan itu semua berharap kita berantem, biar bisa ambil untung. Keluarga Pratama. Meski banyak aturan keluarga besar, tapi untungnya kita bersaudara sangat akrab. Kok pimpinan besar dan muda belum datang? Entahlah, kalau nggak sabaran, masuk saja. Ini kan kunjungan pertama pimpinan besar. Aku harus bisa menonjol. Asisten Joko, cari Putri Yani. Suruh dia tunggu di kantorku. Tapi Pak Hendra, Putri Yani itu sombong sekali. Dia nggak akan terima, kan? Joko, sudah lama kamu ikut aku. Masalah sepele ini saja nggak bisa. Coba bujuk. Kalau nggak bisa, tipu saja. Kalau nggak bisa, beri. Kalau sudah jadi, paling-paling kasih dia 2.000. Kamu kan sudah selidiki latar belakangnya. Cuma punya kakak ipar tuh kan. Baiklah, Pak Hendra. Saya cari dia sekarang. Putri Yani masih mau menghindariku. Wanita yang aku mau gak pernah gagal. Ada inspeksi hari ini.
Kenapa para pimpinan ada di sini? Sudah lebih dari 1 jam. Kalau memang ada inspeksi, para licik itu takkan menunggu di sini. Hari ini, Guru Pratama mempersilakan direktur utama baru. Mereka itu semua berebut cari pujian. Direktur utama baru? Iya, katanya dari keluarga Pratama, tuan muda yang lama menghilang. Oh, itu kan kakak ipar. Kalau semua tahu direktur utama grup Pratama adalah kakak ipar, nanti di grup Pratama bukankah... Yani, selama ini kakak ipar sudah banyak membantumu. Jangan pernah minta istimewa karena kakak ipar. Itu akan membuat kakak ipar dibicarakan orang. Sudahlah, jangan merepotkan kakak ipar. Putri Yani, Pak Hendra minta kamu ke kantornya. Halo, Asisten Joko. Bukankah Pak Hendra di luar? Kalau ada perlu, nanti dia masuk saja dan bilang ke saya. Putri Yani, kamu baru masuk hari kedua, sudah berani menolak perintah Pak Hendra, masih mau kerja? Aku... Tunggu sebentar ya, harus hati-hati ya. Sudah lama dengar pimpinan besar Pratama sangat hebat. Baru bertemu hari ini, ternyata memang luar biasa. Iya, pimpinan besar Pratama, kami sudah lama menantikan Anda. Semuanya, kalian semua adalah pimpinan dan pendahulu grup Pratama. Aku kesini hari ini hanya untuk sekedar hadir. Jangan sungkan-sungkan. Cuaca hari ini panas sekali. Kalian juga sudah menunggu lama. Ayo kita ke ruang rapat. Pimpinan muda Pratama benar. Kita ke ruang rapat dulu. Pimpinan besar dan muda, silakan. Kak Yuk. Dua pimpinan Pratama sepertinya akrab. Bukankah mereka seharusnya berebut harta Pratama? Siapa tahu, ke ruang rapat dulu saja. Assistant Joko. Duduklah. Asisten Joko, sebenarnya Pak Hendra mau apa? Itu saya tidak tahu. Cuaca panas, minum air dulu. Nanti Pak Hendra selesai rapat, dia akan kembali. Baik. Ayo, naik bareng. Kak, ini lift khusus direktur utama. Mereka tak pantas. Yang penting sama saja. Asisten Joko. Kasih apa di cangkirku? Sudah, Putri Yani. Kamu cuma resepsionis. Pak Hendra sudah berkali-kali mengajakmu, tapi kamu tolak. Tapi tak apa. Nanti Pak Hendra selesai rapat, dia akan menyelesaikan masalahmu. Dasar tak tahu malu. Sudah, Putri Yani. Ngapain kirim pesan? Percuma. Ini kan kantor Pak Hendra. Di seluruh kota Samudra, hanya sedikit orang yang bisa masuk. Awas kamu. Kak iparku takkan membiarkan kalian. Jangan mimpi, Putri Yani. Data keluargamu sudah kucari tahu semuanya. Kakak iparmu itu cuma pekerja bangunan, dasar sampah. Tapi katanya di data ini, kamu punya 5 saudari. Dan rupanya mereka sangat cantik. Kalau aku bisa dapatkan saudari-saudarimu, apa aku bisa naik jabatan dan gajinya? Kak, ada apa? Aku ikut.
Gak apa-apa, kamu ke ruang rapat dulu. Tenangkan mereka. Nanti aku ke sana. Baiklah, Kak. Hati-hati. Jangan-jangan... Nggak nyangka, Putri Yani ini ternyata jagoan. Kebetulan Pak Hendra nggak ada, aku bisa cari celah darinya. Kak Ipar, aku suka kamu. Nggak nyangka, Putri Yani ini kelihatannya polos. Ternyata begitu murahan, bahkan suka kakak iparnya sendiri. Biar Kak Ipar lihat, gimana caramu suka Kak Ipar? Bukannya suka buka baju. Kak Ipar suka kamu buka baju. Buka bajumu, biar Kak Ipar lihat. Kak Ipar. Siapa? Siapa? Cari mati? Kamu yang cari mati. Ini kantor Pak Hendra. Siapa suruh kamu masuk? Yani, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Yani, sadar. Kamu kenapa? Kak Ipar, aku mau. Aku kenapa ini? Gak apa-apa, Yani. Aku di sini. Jangan takut. Kak Ipar. Kak Ipar, aku sekarang jelek banget ya. Siapa bilang? Yaniku ini paling cantik. Sudah kubilang, siapapun yang berani mengincar kalian, aku tak akan membiarkannya. Hari ini, pasti akan kubalas untukmu. Pimpinan muda, pimpinan besar Pratama, kapan dia datang? Iya, pimpinan muda. Semua departemen masih banyak kerjaan. Semua harap bersabar. Terutama sedang ada urusan. Dia akan segera datang. Tapi... Itu kan Joko. Bukannya dia asisten Pak Hartono. Kok bisa dia melawan pimpinan besar? Joko, payah. Kok kasih dia tugas, kok malah ketemu pimpinan besar? Pimpinan besar, apa maksud Anda? Pak Hendra tidak tahu. Pimpinan besar, Anda baru hari pertama langsung menghajar asisten saya. Anda tidak harus beri saya penjelasan. Penjelasan? Akan kujelaskan. Masuk! Apa? Kok si Jalang ini? Jangan ada urusan degannya. Jangan-jangan dia juga mengincar si Jalang ini. Gadis ini kok familiar banget ya? Bukannya dia resepsionis baru kemarin? Kok bisa dia sama pimpinan besar Pratama? Pimpinan besar Pratama, apa maksud Anda? Apa hubungan Anda dengan gadis ini? Nggak ngerti. Bukankah Pak Hendra suruh asistennya memanggilnya ke kantor, lalu dicangkirnya dipasangi sesuatu? Apa? Pak Hendra, kamu tega melakukan hal seperti ini? Hendra Wijaya, cara kamu ini terlalu rendahan ya. Pimpinan besar Pratama, meskipun Anda direktur utama, Anda tidak boleh asal bicara memfitnah pimpinan perusahaan. Meskipun saya direktur proyek grup, saya tak boleh difitnah. Pak Hendra, maksud Anda saya memfitnah Anda? Saya, Hendra Wijaya, selalu berbuat benar. Pimpinan besar Pratama, Anda bilang saya melakukan hal rendahan ini. Apa buktinya? Kamu minta bukti? Benar. Saya buktinya. Pimpinan besar, grup Pratama bukan milik pribadi Anda. Saya, Hendra Wijaya, juga pendiri perusahaan. Saya sudah berjasa besar untuk perusahaan. Anda menuduh saya dengan tuduhan sembarangan. Ini sudah keterlaluan, kan? Saya rasa Hendra Wijaya benar. Pimpinan besar sepertinya tak punya bukti. Apa pimpinan besar mau pakai cara ini untuk membersihkan para pendiri? Pimpinan muda. Saya rasa pimpinan besar tidak cocok memimpin perusahaan. Bagaimana kalau kita usir dia? Kita rapat sendiri saja. Pak Hendra, kamu ini mencoba memecah belah saya dan kakak saya ya? Saya tidak. Bukan itu maksud saya, pimpinan muda. Kamu tahu siapa dia? Bukannya dia resepsionis baru kita?
Dia adik ipar kakakku. Ya, kamu mengincarnya. Mati ya? Kok bisa? Joko itu adik ipar pimpinan besar Pratama. Ini mustahil. Dia sendiri juga nggak pernah bilang. Aku juga sudah selidiki Joko. Dia cuma punya satu kakak ipar. Cuma kulihatur di proyek. Sepertinya Pak Hendra sudah mengaku bersalah. Dulu di perusahaan ada banyak rumor soal Pak. Mengingat Pak Hendra senior di perusahaan, aku selalu nggak percaya. Ternyata rumornya benar. Pimpinan muda, aku tak bersalah! Aku tak bersalah! Sampai sekarang, kamu masih nggak tahu harusnya sujud sama siapa. Benar-benar tak tertolong. Pak Hendra, tak usah memohon. Saya sudah panggilkan. Benar atau salah, kalau ada urusan, bilang saja pada aparat nanti. Apa? Bawa dia pergi. Nanti kalau aparat datang, interogasi dia dengan baik. Begitu terbukti bersalah, biarkan dia seumur hidupnya tidak pernah keluar dari penjara. Pimpinan besar! Pimpinan besar! Aku tak bersalah! Sudah kuatur. Sisa hidupnya, dia takkan pernah keluar dari sana. Makasih Kak Ipar. Sudah kubilang, aku takkan biarkan siapapun menindas kalian. Kak, semua orang di sini bicara sebentar, baru pergi. Aku tak ada yang mau kubilang. Semuanya, ikuti pimpinan muda. Kerja yang baik ya. Cuma sebentar, aku mohon. Ya. Bicara sebentar. Grup Pratama tak biarkan orang malas. Orang seperti Hendra Wijaya, jangan harap bisa bertahan. Putri Yani itu adik ipar saya. Siapapun yang berani mengganggunya, jangan salahkan saya kalau kasar. Tenang Kak, Putri Yani akan jadi asisten saya. Saya jamin tak ada yang berani mengganggunya. Juga perusahaan Putri Lestari. Bantu dia juga. Orderan 10 miliar sudah saya siapkan. Bisa langsung saya berikan pada Kak Lestari. Kalau begitu, saya tak perlu bilang apa lagi. Saya pergi. Tuan muda, pimpinan besar Pratama keterlaluan. Bukan cuma memasukkan adik iparnya ke perusahaan, malah menyuruhmu memberi perusahaan kecil orderan 10 miliar. Grup Pratama kita bukan lembaga amal. Ambil. Tuan muda, itu kakakku. Pesuruh kamu bicara macam-macam. Tuan muda. Mulai sekarang, kami pasti akan ikut langkah pimpinan besar dan muda. Kak, nikmati saja wanita cantik. Grup Pratama ini biar aku yang tanggung.